Korban penculikan dan pemerasan 3 orang oknum TNI termasuk Pas Pampres disebut ternyata ada banyak. Namun, para korban asal Aceh ini tidak berani bersuara seusai diculik. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil dalam rapat Komisi 3 DPR dengan KPK, Komnas HAM dan LPSK di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 30 Agustus lalu. Nasir kemudian berharap para korban tersebut mendapat pendampingan LPSK dan Komnas HAM. Sebelumnya, saudara, kabar tewasnya Imam Mashkur beredar luas di media sosial. Komandan Pas Pampres Mejen Rafael Granada menyebut kasus itu sedang ditangani oleh Polisi Militer Kodam Jayakarta atau Pomdam Jaya. Dalam unggahan yang beredar viral di media sosial Instagram, korban dalam kasus ini bernama Imam Mashkur, berasal dari Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Dalam unggahan yang sama, Imam disebut sempat diculik sebelum akhirnya tewas dianiaya. 3 orang pelaku oknum TNI yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J juga sudah ditangkap dan ditahan oleh Pomdam Jaya. Selain itu, saudara, 3 warga sipil yang terjerat kasus ini juga telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, yakni ZS, AM, dan H. Bahwa ada kekurangan, yaitu koreksi. Bahwa ada kekurangan itu akan kita evaluasi. Evaluasi dari INKA, evaluasi dari KAI. Tapi kalau kita nggak berani, dipikir kayak TGV, Shinkansen itu langsung jadi, langsung bagus. Wah, itu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Jangan ke mereka untuk mengetahui tahapan-tahapan seperti apa. Kalau kita nggak berani memulai, dan setiap ada kekurangan kita langsung bully, orangnya kan nggak berani mencoba membuat sesuatu. Nggak akan. Apa? Iya, itu sudah diserahkan ke proses hukum lah. Hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Ya. Yang terakhir kepada LPSK dan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, saya menyampaikan aspirasi masyarakat di Aceh karena baru-baru ini terjadi satu peristiwa yang sangat mengenaskan yang boleh kita katakan tidak sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seorang warga Aceh tewas ya setelah diculik, disiksa, dianiaya. Mereka meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Komnas HAM agar bisa mendampingi keluarga korban dan bisa membongkar ya peristiwa ini seterang-terangnya. Sebab informasi yang beredar juga ada juga korban sebelumnya, cuman mereka tidak berani speak up, ya mereka tidak berani bicara. Mudah-mudahan dengan pendampingan LPSK dan Komnas HAM kita akan bisa melihat ini dengan terang benderang dan kemudian kita bisa menyusuri korban-korban sebelumnya yang tidak berani speak up, yang tidak berani bicara. Nah, ini harapan masyarakat Aceh yang disampaikan kepada saya agar saya bisa menyampaikan kepada lembaga-lembaga yang punya kompetensi, yang punya otoriti ya, untuk menindaklanjuti kasus ini, dan mudah-mudahan ini momentum ya untuk membersihkan atau terang menerangkan yang gelap terkait dengan berbagai macam isu yang mengikuti peristiwa itu, Pak. Jadi ada banyak spekulasi yang mengikuti peristiwa itu. Mudah-mudahan Komnas HAM dan LPSK ya bisa membantu itu. Dan yang paling terakhir yang disampaikan kepada Komnas HAM itu soal penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial. Ya. Jadi di sana pemerintah mengambil data dari Komnas HAM sementara korban-korban itu tidak terdata dengan baik. Ya, tidak terdata dengan baik, alasannya tidak cukup anggaran. Jadi ketika saya tanya dengan para korban, kenapa Komnas HAM tidak kemudian mendata semua orang? Jawaban dari Komnas HAM kata mereka, karena Komnas HAM tidak punya anggaran untuk mendata data itu semuanya. Nah, oleh karena itu saya berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial ini kita hormati, kita respect, karena negara punya perhatian meskipun mereka masih mengharapkan penyelesaian secara yudisial. Harapan kami mudah-mudahan
kompensasi yang diberikan kepada para korban itu benar-benar bisa dikawal oleh Komnas HAM, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan seperti yang mereka suarakan kepada kita semua. Demikian, terima kasih Ketua, terima kasih Pak Firlis, terima kasih Pak Hasto dan juga Komnas HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Wihad. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.